Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Mimin akan bernostalgia dengan cerita lama tapi seru untuk kita simak dan dengarkan, cerita Perintah Kaisar Naga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 151 mengumpulkan uang bersama. Kamu belum bayar 450.000 yuan untuk makanannya. Kok belum ada tagihannya? Kira-kira hotel bakal ngelepasin kamu nggak ya kalau kamu nggak bayar? Leng Bing mendengus dingin. Saya tidak perlu membayar makanan apapun, jadi bagaimana mungkin ada tagihan? Apakah Anda salah? Tanya Chen Ping sambil mengangkat alisnya. Jangan sok bodoh di sini. Banyak sekali orang yang mengawasi kita, dan semua staf hotel ada di sini. Apa kau mau numpang? Jangan pikir kau hebat hanya karena baru keluar penjara. Ini properti keluarga Su. Kalau kau pikir bisa numpang di sini, kau salah besar. Leng Bing mengira Chen Ping mengandalkan statusnya sebagai tahanan kam kerja paksa untuk makan dan bersantap gratis. Saya tidak makan dan makan gratis. Anda bisa bertanya ke hotel apakah saya harus membayar makanan saya, kata Chen Ping sambil tersenyum. Leng Bing menatap Chen Ping dengan ekspresi bingung, lalu akhirnya menoleh ke meja depan dan bertanya, orang ini ingin makan dan bersantap tanpa membayar. Apa yang akan Anda lakukan? Halo, Tuan Chen, Anda tidak perlu membayar untuk makan di sini. Resepsionis berkata dengan sangat sopan. Kalimat ini bagaikan sambaran petir, membuat Leng Bing tertegun di tempat. Bahkan yang lain pun terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Ping bisa makan di sini gratis. Kenapa dia tidak perlu mengeluarkan uang? Tanya Leng Bing tak percaya. Saya tidak perlu menjelaskan bahwa Anda menghabiskan 2,1 juta, dikurangi Tuan Chen dan 450.000 miliknya, dan Anda masih perlu membayar 1,65 juta. Haruskah kita membayar dengan kartu kredit atau transfer bank? Kata resepsionis itu dengan tidak rendah hati ataupun sombong. Saat ini, Leng Bing benar-benar tercengang. Ia benar-benar tidak mengerti identitas Chen Ping dan bagaimana ia bisa makan di hotel mewah secara gratis. Zhang Miao dan Wang Yutian juga menatap Chen Ping dengan tak percaya. Mereka benar-benar ingin melihat Chen Ping. Kamu tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu untuk menipu seorang wanita. Kamu bisa membayar saya 1,65 juta yuan untuk makanannya sekarang. Chen Ping menatap Leng Bing dengan sinis, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Leng Bing merasakan tatapan Chen Ping dan langsung mengerti, kau benar-benar menipuku. Chen Ping tidak perlu membayar makanannya di sini, jadi tentu saja dia bisa memesan anggur mahal apapun yang dia mau. Leng Bing tidak tahu ini. Jadi dia dengan bodohnya mengikuti Chen Ping dengan berpura-pura keren dan mencoba bersaing dengannya. Kali ini, dia ditipu oleh Chen Ping. Aku mencoba menipumu. Apa yang bisa kau lakukan? Chen Ping mengakuinya tanpa ragu. Dia memang berniat menipu lelaki dingin ini sejak awal. Tuan, tolong bayar uangnya. Resepsionis mendesak Leng Bing. Leng Bing sudah gemetar karena marah. Ia tidak punya banyak uang saat ini. Tetapi jika ia meminta orang-orang ini untuk ikut menyumbang, citra yang telah ia bangun dengan susah payah akan hancur. Akhirnya, ia tak punya pilihan selain mengeluarkan kartunya dan berkata, gesek kartunya. Resepsionis mengambil kartu itu dan segera mengembalikannya sambil berkata, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Leng Bing berpura-pura mengambil kembali kartunya dan berkata, tidak mungkin. Ada pembayaran 2 juta untuk barang yang seharusnya tiba hari ini. Apa belum ditransfer? Saat itu, semua orang menatap Leng Bing, keringat mulai muncul di dahi mereka. Mereka benar-benar takut Leng Bing tidak punya uang, jadi mereka meminta Leng Bing untuk membayarnya. Ini lebih dari 1 juta yuan,
dan masing-masing dari mereka harus membayar ratusan ribu yuan. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Saudara Bing, apa yang harus kita lakukan? Zhang Miao bertanya pada Leng Bing dengan cemas. Bagaimana kalau begini, pembayaranku belum sampai hari ini, jadi mari kita kumpulkan uang kita. Aku akan membayarmu kembali saat pembayaranku sampai. Leng Bing berbalik dan berkata kepada semua orang, ya, mari kita semua ikut berkontribusi. Pembayaran barang dari saudara Bing belum sampai, jadi kita akan minta dia mengembalikannya nanti. Zhang Miao juga membantu Leng Bing menjelaskan. Bab 152 mobil itu disewa. Mendengar ini, semua orang terkesiap. Hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Aku hanya punya 1000 yuan. Aku juga tidak punya uang. Aku belum melunasi Huabeiku. Saya punya 10.000 dolar, tapi ini tidak cukup. Kerumunan itu bahkan tidak dapat mengumpulkan beberapa ratus ribu orang, yang mana jauh dari lebih dari 1 juta. Saat ini, Chen Ping sedang duduk di sofa di lobi. Seseorang telah menyiapkan sepiring buah untuknya. Ia memakan buah itu sambil menatap Leng Bing dan yang lainnya yang tampak cemas. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa pergi dari sini. Wajah resepsionis berubah dingin, dan dia segera mengangkat interkom. Perhatian, Departemen Keamanan. Seseorang mencoba makan dan kabur. Kalimat ini membuat Leng Bing dan yang lainnya ketakutan. Ini hotel mewah. Siapapun yang berani makan gratis di sini, cari mati saja. Tak lama kemudian, lebih dari selusin petugas keamanan datang sambil membawa senjata di tangan dan mengepung orang-orang ini. Orang-orang ini belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Semua orang memandang Leng Bing, sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Leng Bing. Leng Bing begitu ketakutan saat melihat petugas keamanan menatapnya hingga wajahnya menjadi pucat. Kak Bing, bukannya kamu kesini naik Mercedes-Benz S, taruh mobilnya di sini dulu. Ya, Anda bisa parkir mobil di sini dulu, dan kembali untuk membayar tagihan saat pembayaran tiba. Kita benar-benar tidak punya uang, tidak seperti saudara Bing, kamu bos besar, 1 juta tidak ada apa-apanya bagimu. Semua orang memperhatikan dan memuji Leng Bing pada saat yang sama. Leng Bing merasa malu saat ini, dan akhirnya berkata tanpa daya, mobil saya sewaan, saya tidak bisa meninggalkannya di sini. Begitu Leng Bing mengatakan ini, semua orang tercengang, bahkan Zhang Miao menatap Leng Bing dengan tak percaya. Baru saja Chen Ping mengatakan bahwa mobil Leng Bing disewa, dan tidak ada yang mempercayainya, tetapi sekarang mereka ditampar. Saat itu, semua orang panik, jika Leng Bing adalah orang kaya palsu, mereka pasti harus membayarnya. Karena Anda tidak bisa membayar, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, melihat orang-orang ini juga tidak bisa membayar. Resepsionis berkata, bawa orang-orang ini ke belakang dan biarkan manajer yang mengurusnya. Jangan biarkan mereka mengganggu bisnis di sini. Melihat ini, lebih dari selusin petugas keamanan bergegas maju sambil membawa senjata dan menangkap semua orang ini dan membawa mereka ke belakang. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Leng Bing juga ketakutan dan buru-buru berkata, Aku akan memberimu uang. Aku hanya akan memberimu uangku sendiri. Biarkan aku pergi. Sudah sampai pada titik ini, Leng Bing tidak akan terus berpura-pura keren hanya demi muka. Ketika semua orang melihat bahwa Leng Bing mengabaikan mereka, mereka semua tercengang. Zhang Miao cepat-cepat meraih tangan Leng Bing dan berkata, Kakak Bing, kamu juga harus mengambil uang itu untukku. Keluar dari sini, aku tidak punya uang sebanyak itu. Leng Bing menepis tangan Zhang Miao dengan keras. Sekarang dia hanya ingin kabur secepat mungkin. Kalau sampai tertangkap, dia bisa dipukuli. Saat itu, Zhang Miao tertegun dan menatap Leng Bing dengan tak percaya. Ia tak menyangka Leng Bing ternyata orang seperti itu. Kamu harus bayar semua uangmu dulu baru boleh pergi. Kamu nggak bisa pergi kalau cuma bayar dirimu sendiri. Resepsionis menolak dengan sikap dingin. Leng Bing tercengang ketika mendengar ini.
Sepertinya mereka semua tidak bisa pergi kecuali membayar lebih dari 1 juta. Kenapa kamu pura-pura kaya padahal kamu nggak punya uang? Kamu cuma orang kaya palsu? Aku benar-benar hancur. Aku tidak punya uang untuk membeli brandy sialan. Lebih dari 1 juta, di mana saya bisa mendapatkannya? Semua orang mengumpat Leng Bing dan Zhang Miao dengan geram. Kalau bukan karena mereka, bagaimana mungkin semuanya jadi begini? Chen Ping, mohon ampun dan biarkan aku pergi dulu. Aku akan membayarnya nanti. Pada saat ini, Wang Yutian melihat Chen Ping dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berjalan mendekat dan berkata dengan rendah hati. Bab 153 Kamu layak apapun identitas Chen Ping. Karena dia bisa mendapatkan makanan gratis di Hotel Rich, statusnya pasti cukup tinggi. Kalau aku mau pergi, sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan Chen Ping. Melihat ini, semua orang mengelilingi Chen Ping. Katakan saja sesuatu yang baik untuk kami. Lagi pula, kami semua teman sekelas Han Han. Kita salah tadi, kita ditipu oleh Leng Bing dan si Jalang Zhang Miao. Leng Bing itu munafik yang sok benar. Sepertinya cerita tentang dia yang menipu Han Han memang benar. Pantas saja Han Han putus dengannya. Chen Ping, tolong bantu kami. Semua orang memohon pada Chen Ping. Chen Ping berdiri, menatap semua orang di sekitarnya, lalu mengangkat sudut bibirnya. Apakah kalian pantas menjadi teman sekelas Han Han? Sungguh malang Han Han punya teman sekelas seperti kalian. Aku bisa membiarkan kalian pergi hanya dengan satu kata. Tapi aku tidak akan mengatakannya. Akhir ini adalah pembalasanmu. Kata-kata Chen Ping membuat wajah semua orang terbakar, dan mereka semua malu. Singkirkan semuanya. Melihat ini, petugas meja depan berbicara langsung kepada petugas keamanan. Ah, tidak. Aku tidak mau pergi, tolong. Begitu mereka menyadari akan dibawa pergi. Beberapa orang mulai melolong seperti hantu dan serigala. Mereka ketakutan setengah mati, bahkan ada yang sampai mengompol. Jangan sentuh aku. Aku sangat kenal putri bosmu. Kalau kau berani menyentuhku, aku pasti akan memecatmu. Leng Bing berteriak keras dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata Leng Bing, para petugas keamanan berhenti dan petugas meja depan pun kebingungan sejenak. Melihat orang-orang ini terintimidasi olehnya, Leng Bing menghela napas lega lalu berkata dengan angkuh, kami sangat akrab dengan putri sulungmu, Su Yuki. Awalnya, aku tidak ingin menemuinya untuk urusan sepele ini saat makan malam hari ini. Tapi kalau kau berani menyentuhku, aku bisa menyuruh kalian semua keluar hanya dengan satu panggilan telepon. Sekarang lepaskan aku dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat ini, para resepsionis mengalihkan pandangan mereka ke Chen Ping, karena mereka semua tahu tentang hubungan Chen Ping dengan Su Yuki. Namun, sekarang Leng Bing mengatakan bahwa ia juga mengenal Su Yuki. Entah itu benar atau tidak, mereka tidak tahu. Chen Ping juga sedikit mengernyit. Saat hendak bertanya pada Leng Bing, tiba-tiba terdengar suara, apakah kamu kenal putri sulung keluarga Su? Tak lama kemudian, seorang gadis perlahan masuk dari pintu. Chen Ping melihat dan ternyata itu Su Yuki sendiri. Leng Bing menatap Su Yuki yang masuk, mengangguk dan berkata, tidak buruk, dan aku sangat akrab dengan putri sulung keluargamu, Su, dan kita sering makan bersama. Setelah Leng Bing selesai berbicara, Su Yuki terkikik, dan Chen Ping tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Ternyata Leng Bing berbicara omong kosong, dan Chen Ping hampir mempercayainya sekarang. Staf hotel lainnya juga tertawa. Su Yuki ada di depan mereka, tetapi Leng Bing bahkan tidak mengenalinya, tetapi dia berani mengaku kenal putri sulung keluarga Su. Bodoh, tahukah kau siapa yang berdiri di depanmu? Tanya Chen Ping kepada Leng Bing dengan tatapan sinis. Mendengar pertanyaan Chen Ping ini, jantung Leng Bing berdebar kencang, dan ia merasa ada yang tidak beres. Benar saja, Chen Ping melanjutkan, yang di depanmu adalah putri sulung keluarga Su. Apa kau mengenalinya? Para staf di sekitar tidak dapat berhenti tertawa, dan Leng Bing begitu malunya hingga ia ingin mencari lubang di tanah untuk merangkak masuk.
Apa yang kamu lakukan di hotel selarut ini? Chen Ping mengabaikan Leng Bing yang malu dan bertanya pada Su Yuki. Apa yang bisa kulakukan? Aku baru saja dengar kau ada di hotel, jadi aku datang untuk menemuimu. Kau punya wanita cantik di sisimu, dan kau pasti menjalani hidup yang indah. Su Yuki melotot ke arah Chen Ping dengan nada cemburu. Bab 154 tidak ada yang diizinkan pergi melihat Su Yuki dan Chen Ping seperti itu. Semua orang tercengang, terutama Leng Bing. Ia menatap Chen Ping dengan tak percaya. Saat itu, ia akhirnya mengerti mengapa hotel memberi Chen Ping makan gratis. Chen Ping tersenyum tipis. Apakah kamu cemburu? Jangan sombong, cuma orang bodoh yang iri. Su Yuki memutar bola matanya dan melanjutkan. Ayahku selalu membicarakanmu dan ingin mengundangmu makan malam di rumahnya. Saya cukup sibuk akhir-akhir ini, mungkin dalam 2 hari. Chen Ping benar-benar menolak. Semua anak laki-laki yang hadir menatap Chen Ping dengan rasa iri dan cemburu. Putri sulung keluarga Su mengundang Chen Ping ke rumahnya untuk makan malam. Tetapi Chen Ping menolaknya. Kalau hal ini sampai terjadi pada siapapun di antara mereka, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu, bahkan jika mereka diminta merangkak. Chen Ping benar-benar menolak kesempatan ini. HMPH, apa yang membuatmu sibuk? Paling buruk, aku akan membiarkanmu menjadi ketua perusahaan besok, dan setelah itu kamu tidak akan sesibuk itu lagi. Ketika Su Yuki melihat bahwa Chen Ping benar-benar menolaknya, dia tiba-tiba menjadi tidak senang. Tidak, saya tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan untuk Anda. Chen Ping melambaikan tangannya berulang kali. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, mereka sekali lagi terpukul keras. Terutama Leng Bing dan orang-orang yang baru saja makan malam bersama. Awalnya mereka meremehkan Chen Ping, tapi sekarang mereka seperti badut di depan Chen Ping. Kamu harus pergi besok. Ayahku bilang Gulao yang memintanya untuk bertemu denganmu. Mungkin ada yang ingin dia tanyakan padamu. Su Yuki berkata dengan nada yang tidak diragukan. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Gu Wentianlah yang mencarinya, ia berpikir mungkin itu tentang pena spiritual. Jadi ia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan ke sana besok siang. Begitulah, Su Yuki tersenyum tipis, lalu menatap Leng Bing dan yang lainnya. Melihat Su Yuki menatap ke sini, semua orang menundukkan kepala. Di depan Su Yuki, mereka seperti semut. Kunci mereka semua, jangan ada yang bisa pergi sampai uangnya terkumpul. Tak lama kemudian, Leng Bing dan anak buahnya didorong ke belakang oleh petugas keamanan dan dikurung. Banyak orang mulai menyesal sekarang. Jika mereka tidak mengejek Wang Han sejak awal, hasilnya mungkin tidak akan seperti ini. Lagi pula, mereka mengikuti Wang Han tanpa dendam satu sama lain. Itu semua karena Leng Bing dan Zhang Miao. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Percuma saja mereka menyesal sekarang. Orang-orang ini semua memandang Leng Bing dan Zhang Miao. Jika bukan karena mereka berdua, mereka tidak akan menyinggung Wang Han dan Chen Ping. Memikirkan hal ini, mereka tak kuasa menahan emosi dan mulai memukuli Leng Bing dan Zhang Miao. Di sisi lain, Su Yuki awalnya ingin memulangkan Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak setuju. Mobil mewah Su Yuki terlalu mencolok di lingkungan mereka. Melihat Chen Ping pergi dengan mobil cangannya, Su Yuki mendesah tak berdaya. Setelah pulang, Chen Ping menelepon Wang Han untuk melaporkan keadaannya yang baik. Sementara Wang Han tinggal di rumah Wu Yifan. Ia takut Wu Yifan akan mengkhawatirkan sesuatu, jadi ia menemaninya dan menghiburnya. Melihat orang tuanya telah tertidur, Chen Ping duduk bersila di kamarnya dan mulai berlatih teknik konsentrasi jantung untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Saat teknik jantung konsentrasi berjalan cepat, energi spiritual di sekitarnya mulai mengalir menuju kamar Chen Ping. Sayangnya, energi spiritual di sini terlalu sedikit dan tidak dapat dibandingkan dengan Teluk Panlong. Setelah berlatih semalaman, kekuatan Chen Ping tidak meningkat secara signifikan. Ia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual di dantiannya sedikit lebih penuh. Sepertinya aku masih harus pergi ke Teluk Panlong untuk berlatih.
energi spiritual di sini begitu kuat sehingga aku tidak akan bisa menembusnya dalam waktu singkat. Chen Ping merasakan hasil latihan malamnya dan merasa bahwa dia tidak bisa terus berlatih seperti ini. Bab 155 terlambat Departemen Penjualan Perusahaan Kimia Harian Xingyu. Cui Ziyuan sedang mengumpulkan semua orang di Departemen Penjualan untuk rapat pagi, tetapi Chen Ping belum datang. Ada apa dengan Chen Ping? Kenapa dia belum datang? Cui Ziyuan bertanya setelah melirik. Pertanyaan ini diajukan kepada Wang Hanhan. Lagi pula, hanya Wang Hanhan yang tahu mengapa Chen Ping tidak datang. Namun, Wang Hanhan juga tampak cemas saat ini. Ia tidak mengerti mengapa Chen Ping tidak datang. Ia khawatir terjadi sesuatu pada Chen Ping tadi malam, dan Chen Ping tidak memberitahunya karena takut ia akan khawatir. Saudara Chen Ping seharusnya segera tiba. Saat Wang Hanhan berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Chen Ping untuk bertanya. Ingat ini, Chen Ping terlambat bekerja dan akan didenda 500 yuan. Dia baru beberapa hari di perusahaan, dan sudah terlambat. Cui Ziyuan berkata dengan wajah dingin. Sekarang setelah dia menangkap Chen Ping, Cui Ziyuan tentu tidak akan melepaskannya. Manajer Cui, mungkinkah Chen Ping, yang kemarin membanggakan dirinya berhasil mendapatkan kontrak Tianmei Daily Chemicals, terlalu takut untuk datang hari ini? Wang Lanlan mencibir dan kemudian berbicara dengan keras. Itu mungkin. Cui Ziyuan mengangguk. Semua orang juga mengejek Chen Ping, mengira Chen Ping tidak datang hari ini karena dia takut dengan bualannya kemarin. Lagi pula, kontrak dengan perusahaan Tianmei tidak mudah ditandatangani. Apalagi Chen Ping, seorang penjual kecil. Meskipun Cui Ziyuan telah mendampingi Sun Xiaomeng berkali-kali, kontraknya belum juga ditandatangani. Tidak mungkin, saudara Chen Ping pasti akan datang. Wang Hanhan menolak keras. Dia yakin Chen Ping pasti akan datang dan tidak akan pernah mundur karena insiden Tianmei Daily Chemicals. Jam berapa sekarang? Kurasa dia terlalu takut untuk datang. Wang Lanlan tersenyum dingin. Chen Ping ini sombong dan suka membual. Dia tidak punya keahlian lain selain menyombongkan diri. Sun Xiaomeng juga angkat bicara. Dia sudah membenci Chen Ping di dalam hatinya. Wajah Wang Hanhan penuh kecemasan saat dia menghubungi nomor Chen Ping. Tetapi saat panggilan tersambung, suara dering terdengar dan Chen Ping sudah masuk ke kantor. Chen Ping begitu asyik berlatih tadi malam sampai-sampai ia bangun terlalu siang di pagi hari. Saudara Chen Ping, akhirnya kau di sini. Kupikir kau punya sesuatu untuk dilakukan. Melihat Chen Ping datang, Wang Hanhan bergegas menyambutnya. Apa yang mungkin terjadi padaku? Aku hanya bermain terlalu larut tadi malam dan tidak bangun. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, Chen Ping, kamu sedang bekerja sekarang, jadi kamu harus tepat waktu. Kamu sudah terlambat 10 menit. Sesuai peraturan perusahaan, kamu akan didenda 500 yuan. Cui Ziyuan berkata dengan keras kepada Chen Ping. Chen Ping baru bekerja beberapa hari, dan gajinya mungkin belum mencapai 500 yuan. Denda 500 yuan karena terlambat memang sangat besar. Manajer Cui, bukankah denda 500 yuan karena terlambat agak keterlaluan? Lagi pula, ini pertama kalinya saudara Chen Ping terlambat, jadi kita harus memberinya kesempatan lagi. Wang Hanhan memohon belas kasihan Chen Ping. Aturan adalah aturan, tidak ada ruang untuk perasaan manusia. Cui Ziyuan tersenyum dingin. Hukum saja aku, tidak masalah. Chen Ping tidak peduli. Melihat Chen Ping sama sekali tidak peduli, Cui Ziyuan sangat marah. Jadi dia berkata kepada Chen Ping, Chen Ping, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan kemarin? Jika kamu tidak bisa mendapatkan kontrak Tianmei Daily Chemical hari ini, keluarlah. Tidak masalah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung duduk di meja kerjanya dan mengabaikan Cui Ziyuan. Melihat sikap Chen Ping, Cui Ziyuan sangat marah hingga nyaris mati. Tetapi saat ia berpikir Chen Ping akan segera pergi, Cui Ziyuan pun menjadi jauh lebih tenang. Kak Chen Ping, Wu Yifan bilang kemarin kalau salah satu teman sekelas kita kerja di perusahaan Tianmei. Sepertinya sekarang dia direktur kantor. Aku akan mencarinya.
mungkin peluangnya lebih besar. Wang Hanhan mengikuti Chen Ping dan berkata, bersambung.